Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kita mau jujur, rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang santun, yang punya kepribadian yang istimewa, yang mempunyai keunikan. Maka biarkanlah rakyat Indonesia hidup dengan keindonesiaan. Biarkanlah rakyat Indonesia hidup dengan kesukuan mereka. Pemerintah harus tegas, pemerintah harus melindungi semua kebiasaan perilaku hidup dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, ras, agama, dan golongan. Pemerintah itu dipilih oleh rakyat, dari rakyat, dan sudah seharusnya berjuang untuk kemakmuran rakyat. Jika ada sekelompok orang yang kekeh ingin mendirikan negara Islam di NKRI ini, maka pemerintah tidak boleh sungkan untuk membasmi mereka hingga ke akar-akarnya. Beberapa bulan terakhir, situasi perpolitikan di Indonesia cukup panas. Stabilitas politik cukup panas. Stabilitas ekonomi ngambang. Rakyat tidak terurus. Akhirnya semua program pemerintah mangkrak. Saya sampai geleng-geleng kepala, saya sampai pukul-pukul tanah, saya sampai injak-injak batu. Saking kesel, saking dongkol. Ini para pejabat kerjanya ribut mulu. Orang-orang khilafah kerjanya bikin ribut mulu. Orang-orang PKS kerjanya ribut mulu. Orang-orang HTI kerjanya ribut mulu. Ini menandakan bahwa kinerja seorang Menhan dari Prabowo ini tidak jalan. Tidak ada kerja. Seorang Menhan seharusnya mampu untuk menstabilkan kondisi perpolitikan di Indonesia. Sehingga terwujud kestabilan ekonomi. Jika ekonomi stabil, sudah jelas kesejahteraan rakyat akan dengan otomatis meningkat. Jadi kekacauan selama ini karena Menhan gak becus kerja. Jadi karena Menhan tidak mampu menyelesaikan, tidak mau menuntaskan, tidak mampu memberantas orang-orang yang jelas-jelas mengancam akan keutuhan NKRI. Siapakah musuh-musuh negara itu? Ya, siapa lagi? Orang-orang HTI, orang-orang EPI, orang-orang PKS yang jelas nyata-nyata ingin mengganti NKRI dengan khilafah. Prabowo nggak mungkin membasmi mereka. Mustahil Prabowo membasmi mereka.
karena mereka sudah berjasa besar kepada Prabowo. Jadi pemerintah kalau ingin menstabilkan kondisi Indonesia, ingin menstabilkan ekonomi, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu yang harus dilakukan adalah ganti Menhannya yang mampu menciptakan kestabilan di Indonesia. Jika ini terus-menerus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan tumbang di tengah jalan. Kekacauan politik akan menjadi sangat mengerikan. Kekacauan ekonomi akan semakin sangat mengerikan. Kesejahteraan rakyat hanyalah bualan semata. Semua terserah pemerintah. Jika ingin kesejahteraan meningkat, maka kestabilan negara harus diwujudkan. Kestabilan negara harus diwujudkan kalau Menhannya mampu bekerja dengan baik, mampu membasmi para musuh negara yang sudah nyata-nyata selalu bikin keribetan dan kekacauan. Jika tidak mampu Menhannya bekerja, maka pecat segera dengan orang-orang yang lebih mampu. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.